Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin membahas sirah nabawiyah yang diambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad, Nabi kita tercinta, dan juga kepada para istri beliau, ahli bait beliau, segenap sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti manhajnya, mengikuti tata cara beragamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya kepada kita sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bekal menghadapnya kelak. Qala al-muallifu Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan, baina tadbiri Quraisyin wa tadbirillahi subhanahu wa ta'ala, antara rencana orang-orang kafir Quraisy dan juga Allah memiliki rencana. Tak kala keputusan keji untuk membunuh Nabi telah disepakati di dalam parlemen Darun Nadwah, yaitu parlemen yang mewakili seluruh bangsa Arab yang ada di Mekah dan sekitarnya. Faqad nazala Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam biwahyin min rabbih tabaraka wa ta'ala fa akhbarahu bi mu'amirati Quraisy.
turunlah malaikat Jibril membawa wahyu, memberitahukan kepada Rasulullah perihal rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa anna Allaha qad adina lahu fil khuruji wa haddada lahu waqtal hijrati wa baina lahu khitar raddi ala Quraisy. Allah telah memberikan izin kepada nabinya untuk meninggalkan kota Mekah. Faqala la tabit hadhihi al-laila ala firasika alladhi kunta tabitu alayhi. Kemudian berkata kepada Rasulullah, malam ini Anda jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Ya, diberitahukan oleh malaikat Jibril. Wa dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hajirati hina yastariha an-nasu fi buyutihim ila Abi Bakrin. Di saat manusia sedang beristirahat di rumah-rumah mereka, Rasulullah pergi ke rumahnya Abu Bakar. Liyarbaba ma'ahum marakhilil hijrati, untuk menyepakati langkah yang akan ditempuh untuk hijrah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha bainama nahnu julusun fi baiti Abi Bakrin fi nahri dhahirati. Aisyah menceritakan ketika kami duduk di rumah Abu Bakar pada siang hari yang sangat panas. Qala qailun li Abi Bakrin hadza Rasulullah mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Aisyah menceritakan ketika kami duduk di rumahnya Abu Bakar, tiba-tiba ada seorang berkata kepadanya, "Nih Rasulullah datang." Beliau sambil menutup wajahnya dengan kain. Pada waktu yang tidak biasa beliau mendatangi kita. Ya, Rasulullah berusaha, beliau juga manusia biasa seperti kita, ikhtiar bagaimana menghindari orang-orang jahat. Berjalan sambil ditutup wajahnya. Faqala Abu Bakrin fida'un lahu abi wa ummi wallahu ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ati illa am. Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Ini ungkapan orang-orang Arab kalau bersumpah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Demi Allah, Rasulullah tidak datang di waktu-waktu seperti ini kecuali ada hal yang sangat penting. Jam 12 atau jam 1-an siang, tiba-tiba Rasulullah datang ke rumahnya Abu Bakar. Qalat Aisyah melanjutkan, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasta'dana fa'adina lahu fadakhala. Rasulullah datang, ketuk pintu, meminta izin masuk. Kemudian Abu Bakar mempersilahkan untuk masuk. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin, akhrij man indaka. Wahai Abu Bakar, tolong suruh keluar orang-orang yang ada di sisimu. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, innama hum ahluka bi abi anta ya Rasulullah.
Kenapa suruh keluar ya Rasulullah? Di dalam rumahku ini mereka adalah keluargamu. Ya. Jadi Rasulullah ingin menyampaikan kepada Abu Bakar 4 mata agar orang lain tidak mengetahuinya. Karena bahaya. Tidak semua keluarga Rasul itu sepaham dan sepakat. Ya, khawatir bocor. Ya. Qala fa inni qad adina li fil khuruj. Udina li fil khuruj. Beliau berkata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku telah diizinkan oleh Allah untuk pergi berhijrah. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, as-suhbatu bi abi anta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah engkau meminta aku menemanimu? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na'am. Ya, saya minta Anda menemani saya hijrah ke Madinah. Summa abrama ma'ahu khittatal hijrata wa raja'a ila baitihi yantadiru maji'al laili. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyepakati rencana hijrah, yaitu menunggu datangnya malam. Ya, jadi malam hari mereka akan pergi meninggalkan Mekah. Wa qad istamarra fi a'malihi al-yawmiyyati hasabal mu'tad. Orang-orang kafir Quraisy, anggota parlemen Darun Nadwah, mereka menggunakan waktu siang untuk mempersiapkan diri, yaitu rencana pembunuhan. Rencana pembunuhan berdasarkan kesepakatan parlemen Darun Nadwah. Di antara amma akabiru mujrimi Quraisy faqadu naharuhum fil i'dadi sirran litanfidil khittati al-marsumati allati abramaha di parlemen Makkah sobahan. Ada beberapa pemuda yang telah dipilih oleh parlemen Darun Nadwah untuk membunuh Rasulullah SAW secara bersamaan. Masing-masing orang memegang pedang yang sangat tajam. Di antara mereka yang pertama adalah Abu Jahal bin Hisam. Yang kedua Al-Hakam bin Abil Ash. Yang ketiga Uqbah bin Abi Mu'id. Yang keempat An-Nadhr bin Al-Haris. Yang kelima Umayyah bin Khalaf. Yang keenam Jam'ah bin Al-Aswad. Yang ketujuh Ta'imah bin Adi. Yang kedelapan pamannya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Bayangkan, pamannya sendiri sudah siap-siap memegang pedang dengan perwakilan kafir Quraisy lain. Darah dagingnya sendiri, darahnya sangat dekat, DNA-nya sangat dekat. Ya, sekarang sedang rame-ramenya ya, status keturunan Rasulullah dari jalur Ba'lawi sedang dilakukan riset dari sisi sanad ataupun dari sisi apa? DNA. Itu ilmiah itu. Apakah marga A, marga B, marga C benar-benar keturunan Rasulullah atau bukan? Abu Lahab jelas beliau senasab dengan Rasulullah. Abu Lahab adalah abangnya, ayahnya Rasulullah SAW. Yang ke-9 Ubay bin Khalaf, yang ke-10 Nabi bin Al-Hajjaj, dan yang ke-11
Munabbih bin Al-Hajjaj. Ada 11 orang perwakilan dari seluruh suku-suku bangsa Quraisy Arab. Jadi 11 pedang sudah siap untuk membunuh Rasulullah SAW. Ya. Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala, seorang ahli sejarah, beliau mengatakan ketika malam telah gelap, mereka berkumpul di depan pintu rumah Rasulullah SAW untuk mengintai kapan beliau bangun, lalu kemudian beramai-ramai menusuknya dengan pedang. Wa kana min adati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yanama fi awailil laili ba'da salatil isya wa yakhruja ba'da nisfil laili ila al-masjidil haram yusalliya fihi qiyamal lail. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur di awal malam. Setelah Isya beliau tidur. Ini kebiasaan Rasulullah. Jarang sekali beliau begadang. Walaupun beliau memiliki 9 atau 11 istri, walaupun beliau seorang nabi dan padat sekali jadwal kajiannya, tetapi beliau membiasakan diri setelah Isya tidur. Kemudian di pertengahan malam beliau bangun menuju masjid melakukan sholat tahajud. Ini yang kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi orang-orang kafir Quraisy sudah tahu kebiasaan Rasulullah. Wa kanu ala siqatin wa yaqinin zazimin min nizahi hadhil mu'amirati diniyah. Ya. Mereka percaya, orang-orang kafir Quraisy yakin ya, kalau rencana pembunuhan mereka ini pasti berhasil. Hatta waqafa Abu Jahlin wa fatajuhwi wal khailai, sehingga saking percaya dirinya rencana pembunuhan ini akan berhasil, Abu Jahal berdiri kemudian dengan sombong dia mengatakan, wa qala mukhataban li ashabihi al-mutawwikina fi sukhriyatin wa istihja'i. Dia berkata kepada teman-temannya yang sama-sama ingin membunuh Rasulullah SAW dengan maksud mengejek dan menghina. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Inna Muhammadan yaj'amu annakum in taba'tumuhu ala amrihi kuntum mulukal arabi wal ajam. Wahai teman-teman sekalian, kata Abu Jahal, sesungguhnya Muhammad itu mengaku-ngaku kalau kalian mengikuti ajarannya, kalian akan dapat menjadi raja bangsa Arab dan bangsa selain Arab. Dan memang benar Rasulullah SAW mempersyaratkan khalifah itu dari suku Quraisy. Yang pertama Islam, yang kedua dari suku Quraisy, yang ketiga memiliki kedalaman di dalam ilmu agama dan kepemimpinan. Jadi syarat menjadi khalifah itu ada kurang lebih ada 4 ya. Dan suatu saat nanti akan terjadi, yaitu kedatangan Imam Mahdi. Imam Mahdi keturunan dari Quraisy ya. Summa bu'istum min ba'di mautikum faju'ilat lakum. Kalian ini akan dibangkitkan setelah mati lalu diciptakan kembali, sambil cengar-cengir gitu ya, kira-kira Abu Jahal gitu
Gayanya kalau berbicara sambil mengejek. Jananun kajananil urdun wa in lam taf'alu kana lahu fikum dabhun. Ya. Muhammad menceritakan siapa yang mengikuti dia akan mendapatkan surga. Surga seperti kebun Urdun, kebun yang ada di Yordania. Jika kalian tidak mau mengikutinya, tidak mau masuk ke dalam agamanya, dialah yang akan menyembelih kalian. Summa bu'istu min ba'di mautikum summa ju'ilat lakum nara tahrukuna fiha. Kalian nanti akan dibangkitkan setelah mati, lalu dijadikan untuk kalian neraka yang akan membakar kalian. Ini sambil mengejek, yang lainnya tertawa-tertawa. Ya. Padahal yang dikatakan itu benar. Ya. Yang dikatakan Abu Jahal itu benar. Tetapi kalimatu haq urida bihal batil, kata para ulama. Kalimatnya benar, tetapi maksudnya mengejek, sehingga teman-teman yang lainnya tertawa. Ya. Wa qad kana mi'adu tanfidi tilkal mu'amirati ba'da muntasifil laili fi waqti khurujihi minal baiti. Ya. Dan pelaksanaan pembunuhan itu yaitu dilaksanakan pada malam hari, diperkirakan Rasulullah akan keluar untuk menunaikan sholat tahajud di malam hari. Ya. Babatu mutayakkidina yantadiruna sa'ata safari. Mereka melewati malam dengan tidak tidur, ya. Jadi mereka sengaja, kalau bahasa Pontianak apa namanya ya? Ya, ngembun gitu ya, begadang sampai jam sekitar 12, jam 24, jam 00. Walakinallaha ghalaba ala amrihi biyadihi malakutus samawati wal ard yaf'alu ma yasha. Ya. Orang-orang kafir Quraisy punya rencana, Allah juga punya rencana. Di tangannya lah urusan langit dan bumi. Allah sanggup melakukan apa saja yang Allah rencanakan. Wa huwa yajiru wa la yujaru alaihi faqad fa'ala ma khataba bihi ar-rasulu fi ma ba'd. Allah yang akan melindungi Rasulullah, tidak ada yang bisa melindunginya kecuali Allah. Dan dia telah menetapkan janjinya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengucapkan surat Al-Anfal ayat 30, wa id yamkuru bikal ladina kafaru litusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir membuat rencana tipu daya, ingin membunuhmu Muhammad, untuk menangkapmu, memenjarakanmu, mengusirmu. Mereka membuat tipu daya, Allah juga membuat tipu daya. Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yughadiru baitahu. Rasulullah tetap sesuai dengan rencana bersama Abu Bakar meninggalkan rumahnya di malam hari. Wa qad fashalat Quraisyun fi khitatihim faslan dari'an ma'agoyati tayakkudi wa tanabbuh. Walaupun mereka ngembun semalam suntuk tidak tidur, merencanakan akan membunuh Rasulullah SAW, mengepung rumahnya, tetapi pada akhirnya mereka gagal. Id kharaja
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal baiti wa taraqo suququhum. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, 11 pemuda termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab pamannya sendiri memegang pedang, ya, membuat pagar betis mengelilingi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha hafnatan minal bathai faja'ala yadurruhu ala ru'usihi. Kemudian Rasulullah SAW mengambil segenggam tanah, ya, kemudian menaburkannya di atas kepala orang-orang yang mengelilingi rumah beliau, taburkan, ya. Ya. Kemudian Rasulullah membaca surat Yasin ayat yang ke-9. Ya. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka penghalang, demikian juga di belakang mereka penghalang. Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Ya, Rasulullah ikhtiar dengan debu. Allah yang mengizinkan debu-debu tersebut menghalangi pandangan mata 11 para pemuda kafir Quraisy yang siap-siap membunuh Rasulullah SAW. Falam yabqa minhum rajulun illa wa qad wudi'a ala ra'sihi turaban. Dan semuanya tak terlewatkan seorang pun beliau taburi di atas kepalanya dengan debu-debu tadi. Termasuk Abu Jahal, termasuk pamannya Abu Lahab terkena debu yang ditaburkan oleh Rasulullah SAW. Wa madu ila baiti Abi Bakrin fa kharaja min khawkhatin fi dari Abi Bakrin lailan. Kemudian Rasulullah keluar, lolos dari pengepungan tadi menuju rumahnya Abu Bakar. Kemudian keluar melalui pintu kecil di belakang rumahnya Abu Bakar pada malam hari. Hatta lahiqa bi Ghodiri Thur fi tijahil Yaman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama dengan Abu Bakar berjalan sampai ke gua Thur. Wa baqu al-muhasiruna yantadiruna hulula sa'ati safari. Ya. Sementara orang-orang kafir Quraisy 11 orang yang siap memegang pedang itu masih nunggu terus. Ya. Wa kubailu hululaha tajallat lahum al-khibatu wal fasl. Mereka merasa kehilangan, kok enggak keluar, ya, ditunggu sampai jam 12 malam. Ya. Faqad ja'ahum rajulun mimman lam yakun ma'ahum wa ra'ahum bi babihi faqala. Ada seorang laki-laki, ya, laki-laki kafir Quraisy tapi tidak termasuk dalam 11 pemuda tadi, datang melihat mereka sedang menunggu Rasulullah SAW di depan pintu rumahnya, lalu bertanya, "Ma tantandiruna? Apa yang kalian tunggu?" Ya, mereka menjawab, "Muhammad." Qala, kemudian dia mengatakan, "Khabattum wa khashartum qad wallahi marra bikum wa daru ala ru'usikum at-turab." Kalian itu telah sia-sia, kalian itu telah rugi. Demi Allah, Muhammad sudah melewati kalian dengan menaburkan tanah di atas kepala kalian. Wang tolako lihajati,
dan dia pergi meninggalkan rumahnya. Wallahi ma absarnahu wa qamu yanfadduna turaba an ru'usihim. Mereka berkata, demi Allah kami tidak melihatnya, ya, sambil mengibas-ibaskan tanah di atas kepala mereka. Walakinnahum tattala'u min soiril babi fara'au aliyan. Kemudian mereka penasaran, mengintip dari celah pintu rumahnya Rasulullah, yang mereka lihat ternyata Ali. Wallahi inna hadza la Muhammadan naiman alaihi yarud. Ya. Awalnya mereka masih yakin kalau ini adalah Muhammad yang sedang tidur, yang memakai alaihi burdah, yang masih memakai burdah. Falam yabrahu kadzalika hatta asbahu wa qama Aliyun anil firasi fasaqata fi aidihim. Mereka tetap menunggu, ya, sampai mendekati pagi. Kemudian Ali bangun, ya, dan mereka masih menganggap itu adalah Rasulullah karena masih gelap, ya. Langsung menangkap Ali, menyergap Ali, ya. Wa sa'aluhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian bertanya kepada Ali, "Kemana Muhammad, wahai Ali?" Ya, kami tidak melihatnya. Kami sudah menunggu sejak awal malam sampai tengah malam. Ya. Ali menjawab, "La ilma li, aku tidak tahu." Ya, Ali luar biasa beraninya. Seandainya tidak punya keberanian, pasti Ali tidak mau duduk menggantikan tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ini adalah peristiwa yang sangat menegangkan, ya. Seandainya kita berada di posisi Rasulullah juga tegang, atau berada di posisi Ali juga tegang, ya, mustahil, ya. Di zaman sekarang kalau ada 11 orang mengelilingi rumah kita, dan rumah Rasulullah SAW itu tidak sebesar rumah di zaman sekarang. Rumahnya kecil, ya, tidak sampai 10 meter kali 10 meter, nggak sampai, kecil, ya. Jadi kalau dikelilingi 11 orang itu pasti nggak mungkin bisa lewat, ya. Jadi sangat menegangkan. Mereka memiliki tadbir, memiliki rencana, Allah juga memiliki rencana yang lain, ya. Demikianlah apa yang bisa kami bacakan. Insyaallah taala kita akan sambung setelah Lebaran nanti. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.